Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Sanjaya. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi mengajar interpersonal dari dosen pengampu Dr. Darul Abror MPD. Yang perlu kita pahami pertama, apa sih itu strategi mengajar kecerdasan interpersonal? Jadi, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan kemampuan mempertahankan hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan berinteraksi, berkomunikasi, kepekaan terhadap sikap dan perilaku orang lain. Nah, jadi di sini adalah kita mengajarkan kepada siswa caranya berkomunikasi terhadap suatu kelompok individu atau individu lain. Adapun macam-macam strategi mengajar kecerdasan interpersonal ini. Yang pertama, kerja kelompok, tentu saja. Karena di sini interaksi yang terjalin secara berkelompok. Kemudian kartu soal. Adapun juga memberi dan menerima. Kemudian jigsaw. Yang terakhir ada cerdas cermat berantai. Nah, yang pertama, kerja kelompok. Kerja kelompok adalah seperangkat strategi instruksional atau mengajar yang menekankan interaksi siswa-siswa untuk mendukung model lain. Kerja kelompok bukanlah sebuah model instruksional, melainkan sebuah strategi yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan melalui interaksi siswa-siswa saat model-model lain digunakan. Jadi ini adalah suatu strategi yang mendukung model pembelajaran lain, yaitu dengan membuat siswa itu saling berinteraksi, saling berkaitan, kemudian mereka akan saling berkomunikasi. Nah, jadi dengan strategi ini, kecerdasan akan komunikasi siswa atau individu dengan kelompok itu akan lebih meningkat. Adapun prosedur penerapan strategi kerja kelompok ini. Yang pertama, menugaskan siswa pada kelompok dan mendukung anggota kelompok secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan dan materi terlebih dahulu. Yang ketiga, memberikan arahan jelas kepada siswa dalam kelompok. Contoh arahan, berbicaralah kepada satu sama lain dalam kelompoknya mengenai soal. Jadi begitu untuk cara pengucapan dari seorang guru atau pemberian arahan. Yang keempat yaitu mewajibkan bahwa siswa menghasilkan sesuatu terhadap kegiatan kerja kelompok tersebut atau menghasilkan suatu jawaban. Nah, yang kelima, memonitor kelompok-kelompok saat siswa beraktivitas. Yang kedua yaitu kartu soal. Permainan kartu soal atau strategi pembelajaran kartu soal merupakan aktivitas kreatif yang digunakan guru pada pembelajaran sintaks strategi. Kartu soal adalah memasangkan kartu soal dengan kartu jawaban sesuai nomor pada kartu yang dimainkan secara berkelompok. Prosedur penerapannya, yang pertama, buat materi soal sesuai bahan ajaran. Kemudian yang kedua, buat kartu jawaban dan berikan nomor pada kartu jawaban. Contoh, acaklah nomor pada kartu jawaban. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi siswa dalam beberapa kelompok belajar. Yang keempat, bagikan kartu soal kepada kelompok peserta jawaban. Yang kelima, siswa berkelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Jadi di sini siswa diinstruksikan untuk saling bekerja sama dalam mencocokkan antara kartu soal dengan kartu jawaban. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi ketiga, memberi dan menerima. Strategi memberi dan menerima adalah penugasan materi pelajaran melalui kartu. Ya, hampir seperti kartu soal, tapi kartu ini berpasangan dengan
saling bertukar informasi dan mengevaluasi yang bertujuan mengetahui pengetahuan atau penugasan siswa terhadap materi yang diberikan dalam kartu dan kartu pasangannya. Pemilihan materi yang sesuai untuk strategi memberi dan menerima adalah materi yang mengandung informasi secara singkat, jelas, dan padat. Hal ini dikarenakan strategi take and give atau memberi dan menerima ini lebih menekankan pada unsur ingatan dengan materi yang ringan dan mudah serta membutuhkan pemahaman yang cepat. Untuk prosedur penerapannya, yang pertama, siapkan kartu dengan ukuran 10 x 10 cm untuk sejumlah siswa. Setiap kartu berisi nama siswa, materi ajaran, dan sajian materi. Yang ketiga, menjelaskan materi yang sudah direncanakan selama 20 menit. Yang keempat, untuk menerapkan penguasaan materi, setiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari atau dihafal kurang lebih 5 menit. Yang kelima, meminta siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk saling memberi informasi sesuai kartu masing-masing. Tiap siswa harus mencatat nama teman pasangannya pada kartu yang sudah diberikan. Demikian seterusnya sampai setiap peserta saling memberi dan menerima materi masing-masing. Untuk mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartunya atau kartu orang lain yang sesuai maksudnya. Kemudian materi keempat yaitu jigsaw. Jigsaw adalah suatu model pembelajaran yang dikatakan sebagai kelompok pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam membentuk kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang siswa secara heterogen, dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Strategi jigsaw memungkinkan siswa memilih banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, dan anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Jadi di sini bagi strategi inilah strategi di mana dalam setiap kelompok itu diberikan tugas masing-masing atau diberikan materi masing-masing, di mana setelah diberikan materi-materi tersebut, masing-masing siswa atau individu dapat menyampaikan isi materi atau informasi kepada kelompoknya. Jadi di sini komunikasi yang baik akan memberikan hasil yang baik. Jadi siswa diajarkan untuk belajar kelompok secara efektif atau ini adalah suatu belajar kooperatif. Prosedur penerapannya yaitu yang pertama, membuat kelompok. Ya tentu saja kelompok yang beranggotakan 3-5 siswa. Nah, setiap anggota kelompok diberikan bagian topik materi yang berbeda. Jadi di sini setiap individu atau siswa diberikan materi yang berbeda, dikarenakan nanti akan masing-masing dari mereka akan mengemukakan informasinya kepada kelompoknya. Yang keempat, siswa yang telah memperoleh informasi topik permasalahan yang sama atau bertemu dalam satu kelompok dan mendiskusikan mengenai topik tersebut. Setelah selesai diskusi, kelompok ahli atau kelompok yang satu individu yang menjadikan kelompok sebagai ahli kembali ke kelompok asal dan mengemukakan apa yang telah didapatnya. Yang keenam, setiap tim ahli atau masing-masing individu yang berada di tim ahli mendiskusikan mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, guru membuat kuis. Yang kedelapan, perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan. Jadi untuk mengapresiasi dari hasil kelompok, guru memberikan penghargaan.
Yang kelima, ada cerdas cermat berantai, yaitu suatu strategi yang mengacu pada pola kerja multiple intelligence atau kecerdasan berkomunikasi dalam diri setiap siswa, bahwa selalu untuk multiple tadi kecerdasan yang lebih dari satu. Jadi dalam diri siswa bahwa selalu ada satu atau lebih kecerdasan yang menonjol yang dimiliki setiap siswa. Pemilihan strategi mengajar cerdas cermat berantai mewakili kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan ini menekankan pada kerjasama kelompok, yang dimana setiap individu dalam satu kelompok atau satu deret kursi itu memberi informasi kepada temannya yang akan menjawab suatu soal atau pertanyaan. Nah, cerdas cermat berantai ini mirip seperti lomba cerdas cermat pada umumnya yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan dari penyaji lomba. Cerdas cermat berantai dilaksanakan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemberi soal. Cara menjawabnya pun seperti cerdas cermat biasanya, yaitu dilakukan dengan bantuan teman pada deret kawan atau deret tempat duduk, yaitu prosedurnya. Yang pertama, atur deretan duduk siswa dengan rapi. Pastikan jumlah anggota kelompok sama dengan kelompok lain. Berikan nama setiap kelompok. Yang ketiga, minta setiap kelompok menunjuk ketua kelompok, yaitu orang yang akan menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, buat aturan seperti yang pertama, setiap deret antar siswa duduk berseberangan menjadi lawan dalam lomba cerdas cermat ini. Lomba cerdas cermat berantai. Setiap deret duduk siswa mendapatkan giliran berebut menjawab pertanyaan. Yang ketiga, anggota kelompok dapat memberitahukan jawaban pada anggotanya 3-5 pertanyaan untuk setiap deretan antar siswa yang duduk berseberangan. Contoh, jumlah deret antar siswa yang duduk berseberangan berjumlah 6, maka jumlah soal adalah 3-5 pertanyaan. Guru membuat soal yang mirip namun variatif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.